Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala bani Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang non-stop 24 jam selalu memberikan maunah, barokah, hidayah dan segala kebutuhan manusia, kebutuhan kita semuanya tanpa terkecuali, dan dialah yang mengurus kita semuanya beserta seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Maka pantas kita untuk senantiasa mengingat ketauhidan kita, menyempurnakan syukur kita kehadiratnya dengan melaksanakan segala yang diperintahkan, baik yang bersifat wujub maupun yang bersifat mustahab dianjurkan, dan berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat haram maupun yang bersifat makruhat, hal-hal yang dibenci dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya adalah konsekuensi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya adalah dengan berittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Dan barang siapa yang bertaat, yang patuh, tunduk kepada syariat jalan hidupnya Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka pada hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang paling besar berupa diutusnya para utusan, diutusnya Rasul yang membawa hidayah, membawa petunjuk kepada manusia, petunjuk untuk manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini juga terlimpah kepada segenap keluarga, para sahabat dan umat beliau yang berusaha untuk mengikuti jalan hidup beliau sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, mukminin, mukminat, bapak dan ibu dimanapun kita berada. Selanjutnya kami berwasiat pada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, serta bersungguh-sungguh dalam menjaga amanah berupa janji, berupa syahadah, sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepadanya, baik dalam konteks hablum minallah, beribadah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, maupun hablum minan nas, hubungan manusia, hubungan sesama manusia dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal. Karena berkaitan masih di bulan Syawal, meskipun ini di akhir bulan Syawal, kami mengucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal soleh kita, puasa kita, rukuk kita, qiyamul lail kita, dan sedekah-sedekah kita serta amal-amal soleh yang lainnya, dan memberikan balasan di sisinya dengan balasan yang terbaik, serta Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menutup dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam bertaat kepadanya. Dan mungkin ada beberapa hal kita berbuat khilaf dan salah selama kita di bulan Ramadan kemarin 1443 Hijriah,
dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai Jumat ini, pekan ini, Jumat yang barokah, kita melanjutkan kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafas. Kita lanjutkan kajian kita tahap demi tahap, safhah demi safhah, faedah demi faedah. Harapannya masing-masing diri kita mampu memahami secara relatif lebih komprehensif. Kemudian masing-masing dari kita memiliki kesempatan untuk bisa murajaah, untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan, sehingga dari panitia telah mendokumentasi di channel YouTube kami. Itu harapannya pemahaman kita komprehensif dan kita masing-masing dari kita mampu untuk murajaah, untuk mengulang-ulang yang lalu. Suatu saat kita membutuhkan sebuah faedah, sebuah keterangan yang mudah-mudahan dengan demikian maka secara ikhtiar manusiawi kita telah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya keterangan-keterangan yang berasal dari kitabullah, yang berasal dari sunnah Rasulullah SAW, athar dari para sahabat beliau radhiyallahu alaihim ajma'in, sehingga telah terlepaslah kewajiban kami untuk menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Dan kewajiban kita semuanya termasuk yang menyampaikan adalah mendengarkan dengan baik, memahami dengan seksama, kemudian mengamalkan serta menyampaikan apa yang kita dengar dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk salah satu dari orang yang doakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Rasulullah SAW suatu ketika berkumpul dengan para sahabatnya kemudian bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang itu dengan wajah yang terang benderang, menjadikan wajah mereka terang benderang. Siapa mereka? Nadallahu imra'an sami'a maqalati. Mereka yang doakan Rasulullah SAW akan mendapatkan wajah yang terang benderang, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan doa beliau adalah sami'a maqalati. Mereka yang mau mendengar, mereka yang mau memahami sabda Rasulullah SAW, mereka yang mau mendengar dakwah Nabi SAW, mereka yang mau mendengar risalah kebenaran yang disampaikan al-Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Fawa'aha, kemudian memahami dengan baik, fa'addaha kama sami'aha, kemudian mereka menyampaikan risalah, menyampaikan faedah yang mereka dengar, tidak dikurang, tidak ditambah. Mereka menyampaikan sebagaimana yang mereka pahami, yang mereka dengarkan, sebagai bentuk ittiba kepada salafun as-salih dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti para tabi'in, orang-orang yang belajar pada sahabat Nabi, dan diikuti oleh tabi'ut tabi'in, orang-orang yang belajar pada tabi'in, dan para ulama setelah mereka, orang-orang saleh mereka, wattaba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan terbaik, dengan jalan terbaik dalam hal keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini masih berkaitan dengan lebaran, berkaitan dengan Syawal, bulan Syawal yang sebagian keterangan diklaim ini sebagai bulan untuk peningkatan. Bagaimana sebagai selayaknya itu semuanya, terlepas adanya satu sandaran apakah Syawal maknanya peningkatan atau tidak, tapi setidaknya pada bulan Syawal ini adalah momen untuk mengadakan pengayaan atau mengadakan renungan kembali terhadap apa yang terjadi pada bulan Ramadan kemarin, apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, untuk jadikan sebagai sebuah pelajaran agar ketaatan kita itu bisa direfleksikan mulai bulan ini secara formal, kemudian harapannya secara berlanjut itu akan dilaksanakan, akan kita teruskan sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena amalan yang baik dikatakan amalan itu baik ketika memenuhi dua kriteria pokok. Jadi amalan dikatakan amal soleh, dikatakan soleh ketika minimal memenuhi dua kriteria pokok. Kriteria yang pertama, sebuah amal dikatakan amal soleh sebagaimana dalam kaidah agung yang kita kenal, kana lil khairin akhwatuha, wa kana lil khairi akhwatuha, wa kana li syarri akhwatuha.
Sesungguhnya kebaikan dan keburukan masing-masing memiliki saudara. Artinya kalau kita melaksanakan sebuah kebaikan, itu akan menjadi baik kalau itu bisa mendatangkan saudara-saudaranya. Misalnya ketika bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan ibadah taraweh, maka kebiasaan-kebiasaan, contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman spiritual ketika qiyamul lail atau tarawih ini akan mendorong kita untuk melaksanakan sholat duha misalnya. Semakin rajin untuk melaksanakan sholat rawatib 5 waktu, semakin rajin untuk melaksanakan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sebagainya. Maka ketika kebiasaan-kebiasaan ini bisa terrefleksi di bulan-bulan setelah Ramadan, maka artinya qiyamul lail kita adalah qiyamul lail yang soleh. Itu adalah amalan yang soleh karena bisa menggiring kita, bisa menyambungkan kita untuk melakukan istilahnya kita memacu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang semisal. Ini yang masih artinya satu jenis atau yang linier. Contoh yang lain misalnya puasa. Dengan kita puasa Ramadan, kemudian kita pada bulan Syawal ini dan seterusnya terpacu untuk melaksanakan puasa Syawal, puasa Yaumul Bid, puasa Senin Khamis, puasa Daud dan sebagainya. Maka insya Allah Ta'ala puasa Ramadan kita ini sebagai indikator amal-amalan yang puasa-puasa sunnah yang kita laksanakan di bulan ini dan bulan berikutnya ini sebagai indikator bahwa insya Allah Ta'ala puasa kita di bulan Ramadan kemarin adalah sebagai amal soleh. Selain puasa nanti juga ketika kita berpuasa kita akan lebih bisa bersabar, lebih sayang pada fakir miskin, lebih ringan bersedekah. Maka amal soleh yang berupa puasa ini akan menjadi indikator kuat bahwasanya insya Allah puasa kita kemarin adalah puasa yang diterima, puasa yang makbul, dan puasa kita adalah menjadi amal puasa yang dinilai sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, amalan kita dikatakan soleh ketika amalan kita itu istiqomah, mudawamah, konsisten dibawa sampai di luar bulan Ramadan. Di Ramadan kita rajin puasa, kita tetap berpuasa. Ketika kita Ramadan bersedekah, maka kita di luar Ramadan pun tetap rajin untuk bersedekah. Sebagai pengamalan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna ahsanal a'mali adwamuha. Sungguhnya amalan yang paling baik adalah amal yang konsisten. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, faedah Lebaran ya pada tahun 1443 Hijriah pada tahun ini mudah-mudahan akan semakin membuat kita bersemangat dan termotivasi untuk melanjutkan mengistiqomahkan amal soleh yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.